Selamat hari Minggu dan salam bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh kasih-Mu kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami boleh dikaruniakan waktu untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah bersaksi dalam kasih Kristus. Mesabi situru pak kaboroona Kristus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah, mampukah Anda mengasihi orang lain di saat orang tersebut masih membenci Anda? Perikop hari ini menjelaskan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk memperkuat kehidupan yang saling mengasihi. Lebih awal Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi resiko, yaitu akan dibenci dunia. Keadaan itu tidak bisa mereka hindari sepanjang mereka percaya Yesus, sebab dunia tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Kebencian kepada Yesus akan berimbas kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus berpesan agar murid-murid tetap kuat saat bersaksi, sebab dunia akan membenci mereka. Kasih Yesus yang besar kepada manusia justru ditanggapi dengan kebencian yang besar. Bahkan kasih yang besar itu direspons dengan salib yang mengerikan. Yesus meminta setiap orang percaya untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, sekalipun orang-orang membenci orang percaya. Sikap seperti itu adalah sikap yang sulit. Namun Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang Kristus melalui murid-murid.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebencian orang lain terhadap Kristus akan hadir dalam berbagai bentuk. Mereka akan mencari-cari kesalahan kita, bahkan mungkin menutup kesempatan buat kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, janganlah ragu, khawatir, dan cepat putus asa, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup terus di dalam kebenaran, hingga akhirnya kita dapat merasakan kasih Kristus yang sempurna sebagai jawaban dalam kesaksian kita tentang Kristus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bersaksi dalam kasih Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa bersaksi dalam kasih Kristus. Kami mohon Roh Kudus terus menolong, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Diberkatilah setiap kami dalam perjuangan, dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam peran kami yang Tuhan karuniakan dan percayakan kepada masing-masing kami. Diberkatilah setiap orang tua untuk mendidik mengarahkan anak-anak dengan benar. Diberkatilah anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka. Diberkatilah setiap umat Tuhan dalam pekerjaan maupun mereka yang mencari pekerjaan. Ditopang dan dikuatkanlah mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, maupun juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, semuanya akan dapat dilalui dengan baik. Hikmat pengertian kiranya senantiasa menguasai hati dan pikiran kami semua, agar kami terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam segala perkara hidup. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, menikmati masa tua karunia Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap umat Tuhan yang boleh menikmati hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia, maupun juga sukacita yang boleh dialami atas keberhasilan atau kesuksesan. Kami percaya semua itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah jemaat, dalam perjuangan pelayanan bersama, nama Tuhan yang dimuliakan. Juga diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai, di tengah-tengah situasi kemelut yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, bahkan terus memberkati para pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kami rindu bangsa bahkan dunia kami dipulihkan dari virus corona. Karena itu kami yakin kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian renungan harian dan doa bersama kita. Selamat hari Minggu, tetap semangat, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.